Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banu Azizi, NPM 2210 6311 713, kelas 2B Informatika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester praktikum mata kuliah struktur data. Oke, yang pertama diberikan sebuah link list yang merepresentasikan sebuah bilangan biner, di mana setiap node dalam link list merepresentasikan satu bit dari bilangan biner tersebut. Dengan bit terkecil disimpan pada node pertama atau head, dan bit terbesar disimpan pada node terakhir. Buat program untuk mengonversi bilangan biner yang direpresentasikan oleh link list tersebut menjadi bilangan desimal dalam bentuk integer. Lalu untuk yang soal yang kedua, buat sebuah program yang menggunakan stub untuk mengkonversi bilangan desimal untuk menjadi bilangan heksadesimal. Oke, untuk soal yang pertama ya. Oke, kita masuk codingannya. Seperti biasa kita include iStream lalu include CMath. Nah, kenapa pakai include CMath? Karena kita nanti di bawah tuh pakai poll gitu, jadi harus pakai include CMath. Lalu using namespace std. Lalu habis itu kita buat struct simple yang berisikan integer data biner dan juga simple pointer next. Lalu pada variable selanjutnya kita buat di variable global simple pointer head dan juga pointer new node. Jadi ini tuh bisa diakses di mana aja gitu. Sama integer jumlah bit. Jadi ini nih bisa diakses di mana aja karena dia itu variabel global gitu. Nah, di sini tuh kita buat beberapa fungsi seperti kayak fungsi create list, lalu ada fungsi print list dengan parameter simple pointer head, dan juga ada fungsi void convert, dan juga ada fungsi utama atau integer main gitu. Nah, mungkin langsung ke runningnya dulu. Jadi misal kita ini kita mau berapa ya, misal kita mau yang seolah-olah nanti desimalnya jadi 15 gitu, berarti jumlah bitnya itu, coba kita cek deh. Kalau di sini 15 itu kan binernya 1111. Berarti di sini jumlah bitnya ada 4. Angka bit pertamanya 1, 1, 1, 1. Nah, desimalnya benar gitu, 15. Nah, mungkin baru sekarang kita balik lagi ke codingannya. Yang pertama itu integer di fungsi utamanya itu kita panggil create list. Berarti kita create list dulu nih sekarang. Di dalam create list itu integer kita kita deklarasikan integer input bit. Lalu do, nah lakukan itu dalam do itu kita bikin do while ya. Jadi dalam do while-nya itu code masukkan jumlah bit. Terus sin jumlah bit. While jumlah bit kurang dari sama dengan 0, maka lakukan lagi. Jadi harus jadi nggak boleh kurang dari sama dengan 0 gitu. Terus setelah ini sudah lewat dari while, maka akan masuk ke dalam perulangan yang ini. For integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah bit i plus plus. Lalu dalam for juga ada do while-nya juga. Jadi dalam do while-nya itu code masukkan angka biner bit ke i plus 1 gitu, karena kan tadi i nya kan 0, jadi kalau i plus 1 biar jadi mudah gitu kita ngebacanya kan, jadi pas data pertamanya itu ya bit ke 1 gitu, karena i plus 1, jadi nggak mulai dari 0, jadi mulai dari 1. Terus cin input bit. Nah, while input bit kurang dari 0 atau input bit lebih dari 1, maka lakukan lagi ini, karena yang kita tahu itu biner itu cuma angkanya itu cuma 0 dan 1, cuma salah atau benar gitu. Nah, jadi kalau selain itu maka dia lakukan lagi dari ulang gitu, ke sini maksudnya, ke masukkan angka biner bit ke berapa gitu. Nah, lalu setelah itu baru di sini untuk apa namanya si ini ya, buat simple barunya gitu. Jadi new node sama dengan new simple. Jadi kita bikin new node dari yang itu kita buat ya node baru dari simple tadi. Terus si new node ini, simple baru ini ngambil data dari data biner, terus
diisi pakai dari data biner, integer data biner yang atas tadi, tapi diambilnya itu dari input bit tadi, dari input bit ini gitu, dari yang kita masukkan cin tadi. Terus lalu new node nextnya ke head. Ini supaya apa? Supaya nanti dia tambah awal gitu, jadi ke sebelah kiri gitu, adanya tuh di awal posisinya. Terus head sama dengan new node, jadi yang tadi new node tadi langsung kita jadikan head. Nah ini kan lalu kan habis itu for ya, ini kan karena for integer i sama dengan 0, maka ini dilakukan sebanyak, tadi kan kita 4 ya, jumlah bitnya kan ada 4, berarti dilakukan sebanyak 4 kali, dan headnya itu selalu berpindah gitu. Di awalnya kan di node yang kita masukkan pertama, terus habis itu headnya itu habis itu kan masuk, kita bikin simpul baru gitu di awal kan ini kan sama aja add first atau tambah awal gitu. Terus berarti nanti headnya itu pindah juga ke yang simpul kedua yang kita ke apa namanya, kita tambahkan yang kedua, karena kan itu posisinya ada di sebelah ini kan, sebelah kiri kan, atau di awal gitu kan, sampai 4 kali gitu. Nah lalu kalau setelah sudah create list, lalu print list parameter head dengan parameter head gitu, print list head. Nah pertama ini dalam sini tuh ada integer print dengan array-nya itu jumlah bit, berarti kan tadi jumlah bitnya itu ada 4 ya. Iya, jumlah bitnya itu ada 4, benar. Terus for integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah bit i plus plus. Nah ini berarti i kurang, karena tadi jumlah bit 4, berarti i kurang dari 0, berarti i sama dengan 0, lalu i kurang dari 4 i plus plus gitu. Terus ini print array-nya tuh i sama dengan head, ngambil dari data biner tadi gitu. Terus head sama dengan head next. Jadi setelah apa namanya, setelah itu, jadi setelah ini tuh misalnya jadi kan 0 nih, awalnya kan startnya dari 0, terus ngambil dari data biner ini, terus jadi head itu tuh next gitu terus habis itu ke selanjutnya gitu, ininya si apa namanya, si perulangannya gitu, lanjut gitu. Terus kalau udah ini kan dilakukan berarti selama 4 kali ya, karena kan ini kan kurang dari 4 kan, dimulai dari indeks 0, berarti dilakukan selama 4 kali. Lalu code biner sama dengan for integer i sama dengan jumlah bit min 1, i lebih dari sama dengan 0, i min min. Nah karena tadi kan kalau yang dari soal itu kan disuruhnya itu si bit terkecilnya itu kan disimpan pada node pertama atau head. Makanya tadi kan pas di cin juga, pas tadi di cin itu kan yang dimasukin kan dari data yang terbesarnya dulu, dari yang ujungnya dulu. Nah terus makanya gitu, jadi gini, si data yang ini tuh ini kan ini tuh nanti adanya tuh di yang paling kanan gitu, ini tuh yang paling kiri. Nah jadi karena ini ada di data keempat, tapi kita mau dipanggil ke pertama, maka ini tuh kita panggilnya tuh dibalik gitu. Jadi diambil dari yang terbesar dulu, karena yang keempat ini tuh data terbesar, data terkecil gitu. Nah jadi berarti kan setelah ini itu maka code print i gitu, jadi tinggal dipanggil aja gitu sampai dari 4, 3, 2 dari kan min 1 berarti 3, 2, 1, 0. Nah setelah itu print list setelah print list head berarti convert. Nah kita masuk ke void convert. Di dalam void convert integer desimal sama dengan 0, kita deklarasikan dulu desimal sama dengan 0. Lalu masuk ke perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah bit berarti kurang dari 4, i plus plus. Lalu di dalam for-nya itu desimal sama dengan desimal plus head, ngambil data biner dikali pow ininya tuh
apa namanya, dalam POW itu 2, i. Jadi nah ini POW itu buat apa sih? Ini tuh POW itu tuh buat si perpangkatannya gitu. Jadi seolah-olah ini POW 2 pangkat i nya kan nanti ini nih ikut perulangan nih, dan startnya mulai dari 0 gitu. Jadi kalau dikira ini tuh cara perintah sebentar. Iya, jadi kalau misalkan dihitung itu berarti nanti desimal itu sama dengan desimal ditambah ini kan berarti 0 ditambah head dari data binarnya yang indeks 0 itu kan berarti indeks dari yang 0 itu kan 1, berarti 0 tambah 1 dikali 2 pangkat 0. Berarti 1 dikali 1 karena 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi 1 kali 1 1 tambah 0 0. Nah, terus head sama dengan head next, terus jadi lanjut gitu. Terus habis itu apa namanya? Si terus kan nanti balik lagi ke atas ke berarti ini kan naik i-nya jadi 1 karena i plus kan. Nah, ntar pas di 1 ini i-nya sama dengan 1. Nah, berarti desimalnya ini udah jadi 1 karena berlanjut dari yang tadi, diambil dari yang tadi. Maka dilakukan seperti terus sampai ditambah jadi desimalnya ngambil dari yang sebelumnya, dari yang indeks sebelumnya, terus berlanjut sampai jumlah bitnya tuh sampai dari kurang jumlah bit, kan jumlah bitnya itu kan 4, berarti berlanjut sampai 3 gitu. Nah, terus code desimal, terus panggil si desimal karena tadi kan setelah dilakukan proses ini tuh berarti kan tadi kan ini kan tadi 1, ini kan 1, terus ini kan berarti data benar kan ini tetap 1, terus ini kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 itu kan 2 dikali 1 2 ditambah 1, nah berarti kan jadi 3, terus desimalnya berubah jadi 3. Nah, terus untuk yang ketiga, habis itu yang ketiga, terus ini kan jadi 3 ditambah head dari data benar kan tetap 1, terus dikali 2 pangkat 2 gitu. 2 pangkat 2 itu kan 4 kali 1 itu kan 4. Ya, 4 kali 1 itu kan 4. Terus 4 ditambah 3 sama dengan 7. Terus untuk yang terakhir kan ini kan berarti ini yang tinggal perulangan yang terakhirnya berarti integer sama dengan 3. Berarti ini kan tadi 7 ya. Ini 7, desimalnya udah 7. Terus ditambah headnya kan tadi 1 dikali 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu kan 8. 8 kali 1, 8. 8 tambah 7 sama dengan 15. Maka nanti jadinya desimal 15. Dan ininya juga jadi udah 15 gitu. Sesuai gitu sama si code-nya nih. Code-nya biner 111, desimalnya sama dengan 15. Dari convert dari biner desimal juga bener ya. Ini kan dari biner desimalnya 15 gitu. Terus ini misal angka biner 1111. Nah, desimalnya juga 15, berarti ini codingannya itu benar gitu. Oke, selanjutnya nomor 2. Seperti biasa kita include iostream, lalu using namespace std, lalu kita buat char data yang berisikan 50, integer top sama dengan min 1, terus integer num, n, dan juga sisa. Lalu kita selanjutnya juga kita buat beberapa fungsi. Nah, seperti void push dengan parameter char sisa, yang ini yang akan menambahkan si stacknya gitu. Terus integer pop, ini juga ini untuk mengurangi si stacknya nanti. Nah, terus dan juga untuk ini buat nanti juga buat ditampilkan juga nih, buat menampilkan ntar pakai pop juga. Nah, terus boolean is empty untuk ngecek kosong atau enggak nih si topnya gitu. Nah, tiga fungsi utama ini merupakan poin penting atau poin utama tentang stack gitu. Nah, lalu masuk ke fungsi utamanya atau integer main-nya. Nah, di dalam integer main-nya sendiri itu kita disuruh masukin nilai desimal yang ingin kita ubah ke hexa gitu kan, masukkan nilai desimal kin num. Nanti kita disuruh untuk masukin nilai desimal berapa gitu yang mau kita ubah ke hexa. Lalu di sini code desimal sama dengan num. Nah, jadi kan ini kan desimal, karena desimal ya tinggal diambil aja dari num tadi gitu, numnya berapa. Nah, terus code hexadesimal. Nah, nanti di sini baru nih ada penghitungannya gitu. Nah, pertama kalau misalkan nanti kurang dari 1, berarti tinggal dipanggil aja si numnya gitu. Tapi kalau misalkan lebih dari nggak kurang dari 1 gitu, lebih, berarti nanti ada perhitungannya seperti ini. Lalu nanti ditampilkannya di sini, di print di sini nih. Di print F gitu. Ya, mungkin langsung
ke ininya aja, ke outputnya aja. Mari kita running gitu. Misal kita ingin mengubah nilai desimal 110 ke heksa. Nah, desimalnya itu kan 110, terus heksanya 6E. Mari kita coba kita cek di tabel ASCII. Tadi kan 110 ya. 110 itu heksanya berarti 6E, berarti betul. Betul ya, 6E. Berarti tadi codingannya sudah benar gitu. Nah, sekarang kita balik ke codingannya. Nah, untuk algoritmanya sendiri yang pertama itu kita masukkan nilai desimalnya atau masukkan nilai desimal untuk di-convert ke heksa gitu, terus num. Nah, lalu kan di sini kan code desimal sama dengan num gitu. Ini kan karena karena desimal ya, berarti ya kayak tadi ya, benar yang tadi saya bilang gitu, tinggal diambil aja dari numnya. Nah, untuk si heksanya, nah ini ke perhitungannya. Kalau misalkan heksanya itu kurang dari 1, nah berarti tinggal diambil dari sinumnya aja gitu, tinggal dipanggil lagi. Nah, tapi kalau enggak, berarti kan kurang dari 1 atau lebih dari 1 lah ya gitu ya. Nah, berarti masuknya ke sini. Nah, yang pertama n sama dengan num gitu. Tadi kan numnya itu kan 110 ya. Nah, 110 berarti n-nya juga ini 110 gitu. Oh ya, sebentar. Tadi kan berarti kan nomor 110 karena nomor kan ini 110 karena 110 itu tidak kurang dari 1, maka lanjut ke sini gitu. Nah, berarti pas udah sampai sini kan berarti kan tadi n sama dengan num. Nah, tadi kan nomor 110 berarti n-nya juga 110 gitu. Nah, lalu di sini kita ada while. Jadi ketika n lebih dari sama dengan 1, maka lakukanlah ini tuh dilakukan gitu. Berarti kan tadi kan 110 ya, 110 lebih dari sama dengan 1. Nah, karena lebih dari sama dengan 1, berarti ini tuh dilakukan. Berarti sisa sama dengan n modulus 16. Berarti kan tadi n-nya 110. 110 modulus 16 sama dengan 14. Mari kita coba cek nih di kalkulator nih. Kan 110 modulus 16 sama dengan 14. Nah, kan berarti sisanya itu sama dengan 14. Nah, jika sisa kurang dari 10, maka lakukan yang ini. Kalau misalkan enggak, berarti lebih dari 10 gitu, bukan kurang dari 10, maka lakukan ini. Nah, tadi karena kita sisanya itu sama dengan 14, berarti lakukanlah yang ini, yang plus 55 gitu. Berarti plus 55 ditambah 14 sama dengan 69. Nah, ini sebelumnya tuh kan itu kan tadi push ya. Nah, push itu tadi kan kita punya topnya itu kan min 1. Nah, jadi habis top min 1 itu di top plus plus dulu tuh. Jadi gini algoritmanya ini dulu. Jadi caranya top min 1 terus di top plus plus ya. Berarti kan nambah gitu incrementnya. Jadi topnya ini karena tadi ada si top plus plus, berarti ini jadi karena min 1 naik jadi 0 gitu. Jadi data indeks 0 sama dengan sisa yang tadi tuh, hitungan yang pertama tadi tuh berapa tuh? 14 tambah 55 berarti 69. Berarti data indeks 0 itu sama dengan 69. Nah, berarti kita sudah punya satu tuh, data indeks 0 sama dengan 69. Nah, terus tadi 110 setelah sampai sini tadi ngitung sisa, terus habis itu tadi 110 dibagi dengan 16. 110 dibagi 16 itu, mari kita coba dihitung. 110 dibagi 16. Nah, sama dengan 6,875 gitu, 6,8 lah ya. Nah, kan n berarti kan n itu sama dengan 6, jadi n sama dengan 6,8 gitu. Nah, karena 6,8 itu di sini kan berarti naik lagi nih karena n sama dengan n lebih dari sama dengan 1 kan tadi kan 6,8, berarti 6,8 lebih dari sama dengan 1, berarti lakukan ini lagi. Berarti sisa sama dengan n modulus 16, sisa sama dengan 6 modulus 16 gitu. 6,8 modulus 16 gitu. Berarti 6 modulus 16. Coba kita hitungnya 6 modulus 16 itu berapa tadi? Iya di sini.
6 modulus 16. Nah, 6 modulus 16 itu kan sama dengan 6. Nah, berarti oke, 6 modulus 16 sama dengan 6. Berarti sisa itu sama dengan 6. Nah, karena sisanya itu 6 itu kurang dari 10, maka lakukan yang ini. Berarti 6 ditambah 48 sama dengan 54. Nah, lalu gini. Lalu kita naik lagi ke sini. Tadi kan itu kan di push ya. Tadi kan push sisa plus 48 gitu. Nah, tadi kan kita punya indeks 0. Indeks 0 sama dengan 69. Nah, terus lalu kan dilakukan push lagi tuh. Karena tadi kan masih ya, sisanya kan lebih dari sama dengan 1. Nah, berarti kan balik lagi ke sini lagi. Terus di top plus plus berarti data ini kan tadinya harusnya 0, cuma karena tadi ini di top plus plus dinaikin lagi jadi data indeks 1. Data indeks 1 sama dengan sisa yang tadi yang terakhir tuh berapa? 48 tambah 6 ya, berarti 54. Berarti data indeks 1 itu 54. Jadi sekarang kita tuh punya dua gitu, data indeks 0-nya 69, data indeks 1-nya itu 54. Nah, habis itu setelah kita lakukan ini, setelah ini sudah dilakukan, berarti ke N sama dengan N plus 16. Tadi kan 6. Nah, 6 sama dengan 6 per 16. 6 per 16 itu harusnya nggak lebih dari 1 sih. Coba ya. Ini berarti tinggal dibagi aja nih. Dibagi 16. Nah, kan 0,4 hasilnya. Berarti kan N itu sama dengan 0,4. Lalu naik lagi ke sini. 0,4 lebih dari sama dengan 1 enggak? Kan enggak, berarti selesai gitu while-nya, berarti sudah selesai nih. Nah, berarti masuknya ke sini. Setelah ini dilakukan berarti kan while bukan is empty. Nah, ini kan bukan is empty, berarti kan is empty ini kan untuk ngecek si indeksnya si stacknya kosong atau enggak gitu ya. Nah, coba kita lihat ke tadi fungsi boolean is empty. Nah, boolean is empty itu kan if top sama dengan min 1, return true, berarti benar gitu. Berarti kalau misalnya sama dengan min 1, iya berarti benar kosong gitu. Tapi kalau misalkan nggak sama dengan min 1, else-nya berarti salah gitu. Berarti dia ada isinya, nggak kosong. Nah, dari pengecekan ini, bisa kita ambil kan tadi kan berarti kita udah dapat 2 stack tuh. Sampai, berarti kan topnya jadi sama dengan 1 ya. Nah, karena topnya sama dengan 1, berarti kan false. Berarti kan bukan is empty. Nah, karena dia bukan is empty, karena dia nggak kosong, maka printf %c pop gitu. Jadi si pop ini kita print tapi dengan menggunakan char. Nah, kenapa sih harus menggunakan char gitu? Nah, karena supaya mengconvert si integer itu ke char gitu. Tadi kan kita punya gini dulu deh. Sisa sama dengan data top. Nah, berarti kan sisanya yang data paling atas itu kan tadi indeks di indeks data indeks 1 ya. Nah, berarti kan data indeks 1 itu tadi isinya 54, berarti 54 sama dengan data indeks 1. Nah, terus data top min. Nah, tadi kan indeks 1 karena data top min jadi diturunin gitu, digeser gitu. Jadi sekarang karena udah di top min, jadi sekarang topnya itu jadi 0 karena udah di top min. Lalu return sisa, kita mengembalikan nilai sisa. Jadi kita kembalikan lagi nih nilai yang ini yang tadi udah hilang karena udah di min, karena udah dikurangin tadi, kita kembalikan lagi gitu. Jadi ada gitu. Sisanya kan tadi kan 54. Jadi di return gitu 54, jadi ada lagi. Nah, 54 sendiri karena ini kan di printnya kan menggunakan char. Nah, karena dari itu kan jadi kita lihat nih kalau 54 itu charnya berapa. Kita lihat ke tabel ASCII. Kan tadi 54. Nah, 54 itu charnya itu 6. Berarti keluarlah si 6 tuh. Berarti betul ya. Terus habis itu setelah ini sudah dilakukan itu printf %c popnya ini. Nah, kan data terus dicek lagi nih while
bukan is empty, maka lakukan ini. Nah, kan tadi kan berarti kita masih punya indeks 0. Nah, sedangkan data kosong itu benar-benar, kalau misalkan benar itu data kosong, berarti kan harus top sama dengan -1, sedangkan kita tadi topnya itu masih sama dengan 0. Nah, berarti salah gitu. Berarti jadinya di sini ini jadi bukan is empty gitu jadinya. Jadi datanya tuh tidak kosong gitu. Jadi maka lakukan ini lagi sekali lagi. Nah, kita kan tadi punya indeks 0 ya. Nah, kita ke pop. Nah, tadi kan yang paling atas berarti kan ya tinggal si indeks 0-nya. Berarti kan indeks sisanya itu kan tadi kan 69 sama dengan indeks 0. Nah, terus data top min. Nah, berarti topnya diturunin lagi jadi -1. Nah, karena ini tadi kan sama ini kan 69 sama dengan indeks 0. Cuma kan karena ini udah diturunin jadi -1, berarti kan ini hilang harusnya. Cuma kita kembalikan lagi si sisanya gitu. Si sisa tadi tuh kita kembalikan lagi dengan menggunakan return sisa. Jadi nanti ada nih si 69-nya, muncul 69 di sini. Cuma karena kita tadi print f-nya %c, kita ininya pakai char gitu ya. Jadi kita lihat lagi nih, kalau misalkan 69 itu ya itu cara tuh apa? Nah, kita cek di sini 69 itu charnya itu berarti muncul si E-nya gitu. Ya berarti muncul nih si E. Keluarlah si nilai E-nya jadi hexadesimal. Oh, sebentar. Gini. Setelah dilakukan ini, terus kan dicek lagi. While bukan is empty, maka lakukan ini. Nah, kan tadi topnya kan udah diturunin dari 0 jadi -1. Nah, karena sekarang topnya sama dengan -1, nah berarti kan benar kalau ini kosong. Nah, sedangkan di sini beritanya kan kalau bukan kosong, kalau nggak kosong, berarti lakukan ini. Cuma karena udah kosong, berarti ini sudah selesai gitu. Berarti return 0 gitu, selesai. Berarti ini sudah selesai gitu. Sampai di situ tadi perhitungannya. Jadi hasilnya adalah 6E gitu. Nah, terus kan itu kalau misalkan numnya lebih dari sama dengan 1 gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan numnya kurang dari 1, berarti kan 0. Kalau misalkan nilai desimalnya 0, berarti heksanya juga 0. Sesuai juga sih di tabel ASCII, kalau desimalnya 0, heksanya juga 0. Jadi ya ini tinggal dipanggil aja gitu, karena 0 tinggal dipanggil aja numnya lagi jadi 0 gitu. Kan tadi kan numnya kita ngisinya di sini 0, tinggal dipanggil lagi si numnya jadi ikut gitu 0, karena sama-sama 0 memang. Nah, untuk penjelasan di oh ya di sini. Nah, ini kenapa harus 48 gitu. Jadi ini tuh kita tuh di sini programnya itu menggunakan ibaratnya kiblatnya tuh pakai ke tabel ASCII gitu, ke sini. Ke char ini nih. Nah, kita kan menggunakan ASCII tadi ya. Nah, kenapa ini harus 48 gitu? Kan oke, 48 sama 55. Nah, kalau misalkan ini kurang dari 10, maka sisanya ditambah 48. Nah, berarti kan ini kan range-nya kan berarti di bawah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau 0 kan masuknya tadi ke sini ya. Enggak. Berarti 9, 8, 7, 6, pokoknya segitulah gitu. Pokoknya kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0, nah berarti kan taruh 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Kan tadi 48. Misal ini 48 ya. Ini kan 48 itu kan 0 ya. Nah, berarti tinggal contoh misal tadi sisanya 1, berarti nanti dimulainya dari 1 gitu. Jadi buat nampilin si ininya gitu. Contoh tadi coba kita running lagi 110. Nah, kalau gini kan tadi kan berarti 54 ya tadi ya. Berarti kan menampilkan ini 48 ditambah 6 gitu kan 6. Berarti ya udah berarti ininya tuh 6. Karena dilihat dari sini nih. Tinggal ditambah 48 ditambah 6 kan 54, berarti ke sini tuh. Jadi kita kena 48, jadi satu angka sebelum itu tuh nanti di ini gitu. Dibuat
output di sininya. Nah, untuk yang 55, kenapa 55? Kan kalau 55 itu kan berarti yang bukan kurang dari 0, berarti ada 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu. Sampai 15. Nah, kan 55. Karena tadi kan minimalnya kan berarti kalau yang selain kurang dari 10 kan berarti minimalnya 10. Berarti 55 ditambah 10 kan 65. Berarti kan nanti startnya tuh dari sini nih. Kenapa dibikin 55? Supaya nanti ketika ditambah minimalnya kan 10. Jadi startnya dari 65, startnya dari A gitu. Jadi kan berarti kalau misalkan ditambahnya tadi 15, berarti kan 15 tambah 55 kan 70 ya, berarti nanti maksimalnya sampai sini gitu, sampai F kan. Emang kalau hexa kan A B C D E F gitu hurufnya sampai F. Terus nanti lanjut lagi ke 10 gitu kan. Nah, jadi seperti itu gitu. Jadi mungkin sekian penjelasan soal nomor 2.